Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di pengajian malam Kamis. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah esok itu masuk tanggal 9 Muharram. Nah, kalaunya dalam bahasa hadis itu ngarannya Tasu'a, hari Tasu'a. Ulun bacakan beberapa hadis ini dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Jadi ada beberapa kitab yang kitab itu merupakan kitab hadis. Isinya isi kitab hadisnya ini khusus berkaitan tentang ibadah. Nah, jadi kan hadis Nabi itu banyak, macam-macamnya tuh banyak. Penulis hadis banyak juga. Itu Imam Bukhari menulis, ada Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu macam-macam, ada bab ini gitu. Imam Muslim ya juga mengarang Sahih Muslim, babnya bab ini. Nah, ada ulama sesudah ulama Bubun Sidin, ada yang menulis hadis tidak berdasarkan perawinya, tapi berdasarkan bab yang ingin dipilih atau pembahasan yang ingin disampaikan. Nah, ada kumpulan kitab hadis yang itu berhubungan dengan akhlak, dengan fadilah kayak itu. Nah, salah satunya yang kayak itu adalah kitab karangan Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ngaran kitabnya Riyadhus Shalihin. Ada juga yang kitabnya itu hadis juga, tapi tentang tata cara atau berhubungan dengan Al-Quran. Itu yang pernah kita baca bulan puasa 2 tahun yang lalu, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, itu kitabnya isinya hadis, cuma isinya tentang hadis berkaitan dengan Al-Quran, tata cara membaca, fadilahnya, macam-macam. Ini karena Imam Nawawi juga. Ada yang kitab hadis isinya itu adalah zikir-zikir, maksudnya baca-bacaan. Bilanya ada kejadian ini yang dibaca ini, bilanya ada kejadian ini yang dibaca ini. Nah, itu ada ngaran kitab hadisnya khusus, ngarannya Al-Azkar, karangan Imam Nawawi juga. Sebenarnya banyak lagi ulama-ulama hadis yang mengarang khusus yang kayak itu. Itu banyak. Tadi itu contoh-contohnya aja. Nah, ada juga ulama yang menulis kitab hadis itu berdasarkan hukum fikih aja. Nah, biasanya kan kita membaca kitab Kasyifatus Syaja, itu Syarah Safinatin Najah, ini kitab fikih, khusus kitab fikih. Nah, tapi ada ulama yang menulis kitab hadis, cuma babnya itu adalah bab-bab fikih, hadis yang berkenaan tentang hukum. Nah, karena lain pulang ada hadis, kitab hadis berkenaan tentang kiamat, itu beda lagi. Nah, ada salah satu kitab hadis yang isinya itu tentang bab-bab fikih, babul ibadah, babul muamalah, munakahat, dan jinayat. Ngaran kitabnya adalah Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bilanya pian umroh plusnya itu ke Mesir, itu bisa dibawa ziarah ke makam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Sidin ini termasuk ulama ganal. Kitab Sidin banyak. Nah, Sidin ini mengarang kitab Bulughul Maram. Isinya itu adalah hadis-hadis saja, cuma berkaitan masalah hukum fikih. Nah, kitab ini disyarah itu bahasanya dijelaskan lebih panjang. Jadi kitab ini hadis, penjelasannya itu dikarang oleh ulama, apa ngarannya nih? Ditulis oleh para ulama penjelasannya. Nah, penjelasannya itu ngarannya syarahnya. Nah, syarah kitab Bulughul Maram ini banyak. Ada ngarannya Subulus Salam, itu karangan Imam As-San'ani.
ada kitab Ibanatul Ahkam nih, ini aku membacakan pada malam hari ini berkenaan tentang puasa. Nah, jadi insya Allah kita ini sudah masuk tanggal 9 Muharram atau disebut dengan Tasu'a. Apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan pada malam hari ini? Riwayat yang pertama ini babu shaumi tatawwu' wa ma naha anhu. Bab tentang puasa sunnah dan apa yang dilarang. Ini di kitab Bulughul Maramnya. An Nabi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumi Arafata qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah wa su'ila an siyami yaumi Ashura qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wa su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi wa unzila alayya fihi rawahu Muslim. Jadi dari Abi Qatadah, ini salah satu hadis Nabi, salah satu sahabat Nabi Al-Ansari, orang Ansar. Apa ujar sidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini pernah ditakuni. Nabi kayak apa puasa hari Arafah? Nah, kayak apa hari Arafah? Sudah lewat semalam bulan Dzulhijjah. Lalu apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, puasa hari Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapus dosa al-madiyah yang lalu wal baqiyah yang akan datang, dosa yang telah lalu dan akan datang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang Sidin sampaikan ini masih dalam hadis ini, wasuilan siyami yaumi Asyura, Sidin ditakuni puasa hari Asyura. Nah, itu berarti jatuhnya hari Jumat kaina. So Kamis, Jumat. Apa ujar Nabi? Yukaffirus sanatal madiyah. Hari Asyura itu menghapus dosa yang lalu. Nah, ini beda. Kalau hari Arafah itu menghapus 2 tahun yang lalu akan datang. Tapi bilanya hari Asyura itu yang lalu aja, yang sudah lewat. Nah, dan Nabi juga ditakuni puasa hari Senin. Ini kemungkinan lah pertanyaannya ini tentang fadilahnya, keutamaannya kayak itu. Kada bertakon hukumnya nih orang nih. Lalu ujar Nabi apa? Puasa hari Senin tuh. Puasa hari Senin itu ujar Nabi, zaka yaumun wulidtu fihi, hari aku dilahirkan, wa bu'istu fihi, aku diutus, wa unzila alayya fihi, diturunkan wahyu nih. Nah, jadi beda antara puasa hari Arafah dan hari Asyura adalah ini dalam fadilah, hari Arafah 2 tahun, Asyura setahun. Amma siyamu yaumi Asyura fa huwa yukaffiru dzunubas sanatal madiyah faqat. Nah, setahun aja, tahun yang lalu. Fa huwa yaumu Musa najjallahu fihi Musa wa aghlaqa Fir'aun. Jadi, hari Asyura itu adalah sebelum Muharram ini, itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Kenapa gerang jadi ini hari yang sangat bersejarah luar biasa? Jadi orang-orang Bani Israel itu di zaman Nabi Musa alaihissalam jadi budak, pekerja berat di Mesir. Nah, macam-macam disuruh apa-apa macam-macam. Tugas Nabi Musa alaihissalam adalah menyelamatkan bebuhan Bani Israel. Nah, saat tiba malamnya, jadi Nabi Musa ini kan langsung menyelamatkan, nggak ada. Jadi Sidin itu kan kayak ini kisahnya Nabi Musa nih. Sidin ini lahir ini memang Allah mengaturkan. Sidin ini lahir di masa Fir'aun mengeluarkan maklumat apabila ada bayi dari Bani Israel lahir, lakian langsung jadi dibunuh. Itu Nabi Musa ini selamat, bahkan Sidin digaduh di istana. Nabi Musa ini digaduh di istana. Pas dibawa kan larut di sungai nih, selamatkan, nangis mencari tukang susunya. Nah, yang menyusui Nabi Musa siapa? Cari mendaftar yang menyusukan. Mama Sidin datang ke istana, hampir menangis. Itu berujung benar. Mana ada orang menyusui anak dapat tanggungan negara? Mama Nabi Musa aja, itu. Menyusui anak dapat tanggungan negara.
Ini mama Nabi Musa. Allah aturakan nggak yang asalnya anak nih hendak dibunuh, tapi karena apa ngarannya nih perintah dari Allah disuruh dihanyutkan di sungai. Kalau nya di Zulhijjah itu kita mendengar pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail hendak menyembelih, tapi nggak jadi. Tapi di bulan di bulan Muharram ini, kalau itu berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalam, kita mendengarkan riwayat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, mamanya Nabi Musa itu melarutkan Nabi Musa itu. Memang diperintahkan itu dilarutkan anak, larut nasi bayi di sungai Nil dan selamat. Ya malahnya itu tadi mama Nabi Musa menyusui. Nabi Musa ganal di istana, pas ganal, soalnya sini ada sekali menampar orang Mesir sampai mati. Ada tahu tamparan sidin tuh nang kayak apalah? Bisa sasak yang di sasana tinju itu bisa langsung bungkas bang. Mati langsung orang. Nah imbah mati itu sidin kan bukah ke Madian. Imbah bukah di Madian, lalu sidin kawin lawan perempuan Bani Madian tadi. Ini luar biasa juga. Nabi Musa ini melarikan diri dari Mesir, kadang membawa membawa awak aja, ingin menyelamatkan diri. Ternyata di tengah pelarian tadi Nabi Musa menemukan pasangan hidup. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Di situ kawin. Jujurannya apa? Jadi jujuran yang Abah Babinan ini apa ngarannya nih? Menggawi kabun atau di perumahan. Berapa? Sama nia hijaj 8 tahun. Fa'in atmam ta'asyran famin indik. Tapi bilanya anak 10 tahun silahkan. Ini dalil mahar itu boleh jasa. Mahar itu boleh jasa itu. Saya terima nikahnya Aluh binti Ahmad dengan mahar. Maharaguakan kabun gatah, menurihakan gatah selama 5 tahun. Dibayar kredit pangadaotuna ya lah 5 tahun. Enggak ya kan. Karena mungkin habis hari. Nah, diangkat jadi nabi, lalu Nabi Musa ini berbalik ke Mesir. Tugasnya apa? Tugasnya mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan umat sidin. Apa yang terjadi? Ya Nabi Musa menyelamatkan. Tuh ngalih bener tuh membaraki orang ratusan tanah. Membaraki bukahan tengah malam, bukahan. Maka yang beban Bani Israel ini percaya lawan Nabi Musa karena untuk menyelamatkan diri. Sampai di pinggir Laut Merah, apa nih digawi? Nah, tongkat Nabi Musa di ke laut, makanya belah laut ya. Nabi Musa menyeberang dan Firaun tuh sampai di tengah lalu mati. Nah hari matinya Firaun itu adalah itu pada hari Asyura, maksudnya Nabi Musa selamat alaihissalam. Maka apa? Fakana siyamuhu syukran lillahi azza wajalla. Jadi puasa hari Asyura itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menyelamatkan pada hari tersebut. Nah, wa qad kana siyamuhu wajiban. Sebujurannya puasa hari Asyura ini sebelumnya wajib, hukumnya wajib qabla Ramadan, sebelum turun perintah puasa Ramadan. Berarti wajibnya ini kemungkinan tahun pertama Hijriyah. Jadi Nabi itu sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Itu berarti tahun pertama. Jadi Nabi itu sampai di Madinah lain bulan Muharram. Jadi Nabi itu tulak mulai Mekah itu akhir bulan Safar, sampainya di Madinah bulan Rabiul Awal. Tahun itu dianggap tahun pertama. Tapi itu dihitung tahun pertama itu pas masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di masa sebelum Sayyidina Umar belum ada tahun. Pian lahir tahun berapa? Tahun berapa? Yuk, kita kan ada tahunnya kalau lah. Bisa kan ada tahunnya lagi. Jadi kenapa Sayyidina Umar tuh marapat takanon sahabat? Karena pas ada surat masuk, sini jadi khalifah, surat dari gubernur, tanggalnya aja ada, kada ada tahunnya. Gila, jadi kita kan ada belah tahun dulu. Nah, cuma orang tahu aja hitungan ini setahun, ini 2 tahun tahu aja. Cuma itu tahun keberapa? Nah itu belum ada lagi.
Jadi Nabi Muhammad sampai bulan Rabiul Awal tahun pertama itu masih diwajibkan, berarti nah pas tahun kedua itu tetamui bulan Muharram sekali, lalu pas hendak bulan puasa sekitar Sya'ban hanya diwajibkan puasa tahun kedua tuh. Nah, berarti ada sekali tetamui yang Muharram itu Asyura tuh wajib. Cuma pas ada kewajiban bulan Ramadan, puasa Asyura asalnya wajib jadi sunat. Nah, yukaffirus sanatal madiyah artinya yamhullahu dzunubas sanatil lati wallat. Allah taala mengampuni dosa yang telah lewat. Nah, ini maksudnya dosanya nang kayak apa? Jadi, maksud dosa yang diampuni ini adalah dosa-dosa kecil. As-shaghair, dosa-dosa kecil. Lain dosa-dosa ganal. Dosa-dosa kecil dan dosa ganal ini bedanya apa, Gerang? Jadi definisi dosa itu atau maksiat lah, melanggar larangan Allah kada menggawi suruhan Allah. Itu definisi maksiat atau dosa. Menggawi larangan kada menggawi suruhan. Tuh. Nah, tapi dosa ini terbagi dua, ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Dosa besar loh. Dosa besar itu adalah yang ketika disebutkan dosanya itu ada janji masuk neraka dalam Al-Quran. Ketika disebutkan dosanya, lalu imbahnya itu ada masuk neraka, ada kecaman, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masuk dosa besar. Amun selain itu masuk dosa kecil. Nah, yang diampuni di fadilah puasa hari Asyura ini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa halus. Nah, itu yang nyata. Lalu Bang, puasanya ini berarti kedidaman pada gasan dosa ganal. Nah, ada juga riwayat memadahkan bisa juga mengurangi dosa yang ganal tadi. Nah, intinya apa? Intinya puasa ini mengurangi dosa. Amun orangnya Bang ada berdosa sama sekali, pada dosa istighfar itu kayak apa? Itu meninggikan derajat. Nah, ini yang puasa hari Asyura karena jatuhnya hari Jumat. Tuh. Dalam riwayat lain ini dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Jadi Nabi Muhammad ini puasa hari Asyura dan Nabi menyuruh untuk puasa. Sudah, itu puasa hari Asyura. Jelaslah hari Asyura itu jelas dah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua pulang. Ini masih dari Ibnu Abbas. Namun Ibnu Abbas itu maksudnya Abdullah bin Abbas. Ini sepupu Nabi, hibrul ummah, tintah umat. Sidin itu yang dapat doa khusus dari Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan ilmu agama dan pahamkan ilmu tafsir. Jadi Ibnu Abbas ini terkenal dengan ulama tafsir. Apa ujar Sidin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'. Wa fi riwayatin fa idza kana al-'amul muqbil la asuman tasi'. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Ibnu Abbas, lain baqitu ila qabil, kalau aku hidup tahun depan, la asuman natase, aku akan puasa hari ke-9 Muharram atau hari Tasu'a. Riwayat lain fa idza kana al-amul muqbil, tahun depan. Jadi Nabi ini berniat sudah hendak puasa hari Tasu'a, cuma umur Sidin kada sampai. Berarti kemungkinan hadis ini Sidin ucapakan waktu tahun ke-11 Hijriah. Tahun kan kayak ini Nabi ini haji wada tahun 10 Hijriah. Itu bulan Zulhijjahnya. Muharramnya tuh mungkin Nabi berucap atau sesudah itu katanya. Karena Nabi itu meninggal bulan Rabiul Awal. Nah, puasa hari Tasu'a ini Nabi kada sempat tetamui. Jadi Nabi berucap itu aja, lain baki itu ila qabilin asumat tasya. Kalau ada tetamu kayaknya aja Nabi tahun kayaknya hendak puasa hari ke-9 hari Tasu'a. Itu makanya ulama menyepakati disunahkan puasa hari Tasu'a gitu. Karena Nabi berucap hendak menggawi walaupun belum sempat.
Jadi kada seberataan yang Nabi ucapkan tuh ada tegawi gitu nah. Termasuk yang puasa hari Tasu'a kada sempat Nabi menggawi, tapi ini memang disunahkan untuk puasa. Jadi nudiba siyamu yaumit tasi wal ashir min syahril muharram. Jadi disunahkan, jadi sunah idealnya kayak itu puasa hari ke-9 berarti esok hari Kamis lawan hari ke-10 hari Jumat. Nah, kenapa gerang jadi disuruh 10 hari? 10 hari. Kenapa jadi disuruh 2 hari Kamis lawan Jumat atau 9 10? Karena apa? Nah, di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin disebutkan wal hikmatu min dhammit tasi'. Jadi hikmah daripada dikumpulkan atau digabung 9 dan 10 itu adalah mukhalafatul yahudil ladina yufridunal yaumal ashir bisiyam, supaya belainan lawan orang-orang Yahudi yang mereka itu hanya puasa hari ke-10. Ini yang di zaman Nabi. Amun wah ini kada tahu ngulun lah. Kawaya dicek puasaan ka kada masih banyak hari Asyura. Kada tahu apa. Nah, itulah idealnya berarti berapa? 2 hari 9 dan 10. Amunnya ada kawa bang 9 10 10 11. Jadi di antara semua puasa sunnah, hari Arafah, nisfu Sa'ban, itulah itu nah. Yang disuruh dikawani hari Asyura nih. Sebelumnya itu hari Tasu'a ada hadisnya, atau sesudahnya hari ke-11. 11 itu kada ada pengarannya. Yang adanya hari ke-9 ya. Cuma yang ke-10 sama aja, ke-11 sama aja. Nah, ini ada pertanyaan. Kayak apa aja ramun puasanya hari Jumat aja? Masuk uyuh 2 hari, sehari aja. Kayak apa? Boleh lah. Dapat aja lah sunnah lah. Maka kada boleh puasa hari Jumat menyorangan. Nah, ada nang itu. Hadisnya adalah ada hadisnya. Jadi ada hadis Nabi diriwayatkan Abu Hurairah, ini riwayat Imam Muslim. La takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali wala takhussu yaumal jumu'ati bi siyamin min bainil ayyami illa ayakuna fi saumin yasumu ahadukum. Wala takhussu yaumal jumu'ati bi siyamin, jangan dikhususkan hari Jumat khusus puasa min bainil ayyam, puasa hari Jumat menyorangan, illa ayakuna fi siyamin yasumuhu ahadukum, kecuali orangnya sudah terbiasa puasa. Atau di riwayat lain ini masih dari Abu Hurairah, ujar Nabi, la yasuman ahadukum yaumal jum'ah, jangan puasa salah seorang kalian, siapapun di antara kalian hari Jumat, illa ayasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya puasanya hari Jumat aja, hari Asyuranya hari itu aja, kayak apa hukumnya? Imam di sini sebutkan lah, masih di Banul Al-Akam ini, ujar penulis apa? Karahatu ifradi yaumil jum'ah bisaum. Jadi makruh puasa hari Jumat menyorangan. Ini anulah terlepas dari puasa apapun dahulu. Qalatil Hanabilah wa Syafi'iyah, ujar di mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, karahatu ifradi bisaum wa hamalun nahyi 'alal karahah, itu makruh aja, itu kada haram. Jadi kayak apa pangjar? Kada puasai kami lah. Nah, tapi dalil tentang disunahkannya puasa Muharram itu dalilnya jelas. Jadi kayak apa? Jadi kayak ini. Bilanya kawa puasa 2 hari, puasa 2 hari. Kawa puasa 2 hari. Bagusnya apa? Kamis Jumat. Kenapa gerang? Karena hari Kamis itu ada hadisnya tentang hari Tasu'a. Apalagi hari Kamis itu kawa selajur niat puasa hari Kamis. Jadi niatnya double. Puasa hari Tasu'a lawan puasa hari Kamis. Itu. Amun kada kawa kayak itu berarti puasanya Jumat Sabtu 10 dan 11. Itu bilanya kawa 2 hari. Amunnya kada kawa sehari aja,
bagusnya yang mana dipilih? Bilanya kada kawa puasa kecuali sehari, maka yang dipilih hari Asyura, yaitu hari Jumat. Kayak apa jar ini menyorangan? Nah itu kada apa-apa. Karena apa? Ini hadis disunahkan berpuasa itu lain. Kada masuk. Nah, dan Imam Son'ani dalam kitab Subulus Salam ujar sidin apa? Wa dhahabal jumhur ila anna nahyan ifradil jum'ah bisaum litanzih aja. Itu kada haram. Dan Nabi pun itu pernah aja puasa hari Jumat. Puasa sunnah hari Jumat kayak itu. Itu di riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Nah, jadi Nabi itu ada aja puasa hari Jumat aja. Jadi ya kayak apa tadi? Nah itu jadi urutannya. Idealnya bilanya awak puasanya 2 hari Kamis Jumat. Kenapa? Karena hari Kamis itu hari Tasu'a dan kawa puasa hari Kamis. Kada kawa berarti 10, 11 Jumat, Sabtu. Amunnya kada kawa 2 hari, pilih sehari, yaitu hari Asyura, hari Jumat aja. Karena wajar hari Jumat macam-macam, yang penting puasa terserah aja. Karena kenapa gerang jar? Jadi terserah aja. Karena seluruh bulan Muharram ini disunahkan puasa. Apa dalilnya? Itu ngarannya puasa Asyhurul Hurum. Puasa Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, itu yang puasa hari Asyura. Lalu yang di riwayat berikutnya ulang. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuma lagi sudah. Abu Hurairah ini ngaran sidin Abdurrahman bin Sakhrin. Sidin ini masuk Islam tahun ke-7 Hijriah pas perang Khaybar. Jadi dibanding sahabat lain tadudi masuk Islamnya. Cuma riwayat hadis paling banyak. Pertanyaannya kenapa? Maka sidin tadudi masuk Islam. Nah, jadi ujar para ulama, Abu Hurairah ini imbah masuk Islam langsung merapel hadis-hadis yang tertinggal. Jadi sidin ini waktu masuk Islam tuh nah, Abu Hurairah ini berdiamnya di masjid, ya termasuk ahlu suffah. Tanggungan keluarga kadeda, yang diharago kadeda, jadi di masjid aja begana. Kadeda gawe macam-macam. Gawean sidin apa? Mumpatin Nabi bang mana-mana menghafali hadis gitu aja. Makanya sidin banyak hafal. Pas penutup, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa biiznih. Wa zada Abu Dawud ghaira Ramadan. Yahrumu 'alal mar'ati an tasuma tatawwu'an bi ghairi izni zawjiha li'anna lahu haqqal istimta' biha fi kulli waqtin wa haqquhu wajibun 'alal fawri la fala yuqaddamu 'alaihi at-tatawwu'. Jadi haram untuk perempuan, khususnya perempuan ibu-ibu khusus, haram puasa sunat apabila apa? Bi ghairi izni zaujiha, kada biizin lawan laki. Nah itu aja. Bapak dah benar ya, nak puasa. Ya. Haulun anak puasa abahnya. Nah, asa kepingin pang najar siang. Nah, awal malamnya dulu puasakan. Jadi esok ada lagi mikirkan. Kenapa gerang? Li'anna lahu. Kenapa gerang anehnya lah? Kan aneh nih. Kenapa jadi puasa sunnah harus beizin? Nah, li'anna lahu haqqal istimta'i biha fi kulli waqtin. Karena bagi suami itu memiliki hak wajib yang ditunaikan istri fi kulli waqtin, kapanpun. Wa haqquhu wajibun 'alal fawri. Jadi haknya itu wajib digawe segera. Nah, jadi amun anak puasa kayak apa? Batur berdahulu jangan makajutan. Kenapa gerang? Karena laki menghadangi seharian dahulu. Nah, fala yuqaddamu alaihi at-tatawwu'. Jadi karena apa ya? Melayani suami itu hukumnya wajib, puasa muharram, puasa apapun lah hukumnya sunat, maka yang didahulukan yang
wajib. Nah itu tinggal diatur dulu kayak apa supaya yang wajib kawa digawe, yang sunnah kawa digawe gitu. Itu aja, ini tinggal matur waktu aja. Jangan sampai kayak kelato ditanggok haruan dilapas nang sunat behimat yang wajib padingat lagi gitu. Mudah-mudahan isok lawan hari Jumat itu kita awal puasa hari Taswa lawan hari Asyura dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.